syukur itu apa sebenarnya syukur itu? Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an mengatakan, asyukru alla tara nafsaka ahlan ni'mah. Syukur itu justru engkau memandang dirimu tidak layak diberi nikmat. Itu malah yang disebut syukur. Sebab kalau orang merasa dirinya layak mendapat nikmat malah tidak bersyukur, nah ini kan memang proporsi saya meraih ini dan seterusnya. Ruwaim bin Ahmad mengatakan asyukru istifraghut ta'ah. Syukur itu justru mengekspresikan kepatuhan kita. Bapak ibu-ibu sekalian, mari kita contoh oleh perilaku Rasulullah SAW ketika beliau diprotes oleh Siti Aisyah. Semalam suntuk, Siti Aisyah kepengen dekat-dekat dengan Nabi, tapi Nabi malah bangun malam ambil air wudhu sampai banyak air wudhunya, lalu sholat tahajud sampai pagi sambil menangis. Mulai dari berdiri menangis, rukuk menangis, sujud menangis, at-tahiyat menangis, terus sampai Bilal mengumandangkan adzan. Akhirnya protes Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Tapi Rasul menjawab dengan satu kata yang luar biasa, afala akun abdan syakura. Apakah kamu gak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini, kalimat ini harus kita teladani, bahwa seluruh manifestasi ubudiyah kita ini sebagai wujud terima kasih sebenarnya kepada Allah, biar ibadahnya itu ringan. Ibadah itu penuh syukur itu pasti ringan, dan suasana dialogis ya, komunikatif dengan Allah juga luar biasa. Kenapa ibadah itu berat? Kadang-kadang seseorang suka malas, suka gak istiqomah dalam ubudiyahnya, ya karena ibadah bukan sebagai ekspresi rasa syukur. Bayangkan kita ini sudah diwujudkan ijad dan diberi iman. Orang itu kalau sudah beriman langsung distempel oleh Allah, punya kartu visa menjadi ahli surga. Kemudian kita dilimpahi nur, sehingga kita bangkit menuju kepada Allah. Kalau tidak ada nur, tidak ada nikmat, bapak ibu-ibu tidak akan pernah kemari. Pasti mungkin di tempat maksiat atau di tempat yang membuat kita lalai atau alpa dari Allah. Maka ketika kita beribadah benar-benar sebagai wujud terima kasih. Sebab kalau kita tidak diberi imdad, anugerah, pasti kita tidak beribadah. Ada satu detik saja kelak kalau kita nanti di akhirat, atau sekarang kita ini di akhirat misalnya, lalu mencoba meneropong kehidupan kita di dunia. Kita lihat ini, itu tahun 2012 jam sekian detik kesekian saya lagi ngapain itu ya, kelihatan sekali itu detik-detik saya sedang lalai alpa, jauh sekali dari Allah. Kemana itu saya? Oh, rupanya saya sedang terlempar dari Tuhan dan saya berada dalam siksaan Tuhan. Wujud siksaannya adalah kita sedang tidak beribadah, sedang lalai. Bukan sedang sakit, bukan sedang kesandung, bukan sedang tubrukan, bukan ya. Belum tentu itu siksa. Ketika kita lalai, alpa,
dan kita terhijab dari Allah, itulah azab yang sesungguhnya yang kita rasakan di dunia. Nah, ini makanya kita harus terus menerus kita bangun terima kasih ini, sebab syukur itu bentuk istiqdad kita yang disebut oleh Allah, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Kenapa ditambah nikmatnya? Karena wadah kita bertambah. Tapi kalau kita wala in kafartum, kalau kita kufur, tidak bersyukur, wadah ini hilang dan menyempit. Ini mengepres hati kita. Rasanya dunia ini sempit sekali. Orang mulai mengeluh, orang mulai putus asa, orang cemas, gelisah. Kenapa? Karena dia melihat dunia begitu sempit. Ada sesuatu yang menjepit dirinya, yaitu bentuk penolakan dia terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, di sini kita mulai membangun satu paradigma, ya, paradigma cara pandang hidup kita, ya. Jangan sampai kita itu bersyukur itu hanya pada momen-momen yang menurut kasat mata kita itulah yang disebut nikmat. Juga jangan kemudian ketika kita sedang dalam situasi kondisi terdesak, misalnya berjualan kok nggak laku, berdoa bertahun-tahun kok belum terwujud, ini berobat kemana saja kok masih sakit, ini dianggap sebagai momen-momen yang belum nikmat. Nah, jangan sampai terjebak begitu. Kenapa? Saya ingatkan sekali lagi, beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan, jangan sampai kita ini menjadi seperti Bani Israel lagi, orang Yahudi. Orang Yahudi itu saking bebalnya untuk bersyukur, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Yahudi ini dengan firman-Nya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku. Ini kenapa? Karena saking bebalnya, sulitnya mereka bersyukur, sampai diperintah oleh Allah mengingat nikmat-nikmatnya. Padahal sesungguhnya mengingat itu kepada Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Tapi akhirnya inilah keuntungan kita sebagai umat Rasulullah, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang beriman, langsung ingat saja kepada Allah, kepada Al-Mun'im, jangan pada nikmatnya. Sebab kalau kita mengingat nikmat, sekarang pandangan kita, pikiran kita, perasaan kita tentang objek itu terbatas. Yang menurut kita itu kecil, tapi sesungguhnya sangat luar biasa agungnya. Yang menurut kita itu besar, itu padahal remeh sekali menurut Allah. Itu kalau kita hanya memandang wujud nikmat. Nah, kita ini oleh Allah langsung saja ya, ingat Al-Mun'im, sang pemberi nikmat, supaya kamu terus bersyukur. Disinilah para sufi kemudian mengingatkan kita dengan kata syakir dan syakur. Syakir, asyakir alladhi yashkuru alal mawjud, wasyakur alladhi yadhkuru alal mawjud. Syakir, orang bersyukur itu adalah orang yang mensyukuri karena wujud nikmat. Tapi syakur, orang yang sangat-sangat bersyukur, adalah mensyukuri ketika dia gagal. Asyakirul ladzi yashkuru alal rifti wasyakurul ladzi yashkuru alal raddi.
Orang bersyukur itu kalau dia diterima, diberi sesuatu, peluangnya ada, dia bersyukur. Tapi syakur, orang yang sangat bersyukur ketika ditolak. Asy-syakirul ladzi yashkuru 'alal naf'i wasyakur alladzi yashkuru 'alal man'i. Asy-syakir yang bersyukur ketika dia meraih manfaat. Tapi syakur itu orang yang bersyukur ketika gagal atau terhalang. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam, al-man'u ainul ata, gagal, terhalang, itulah hakikat pemberian. Selama ini gagal tidak pernah dilihat sebagai anugerah dan pemberian, tapi hakikat pemberian Allah ya gagal tadi. Kalau kita bisa seperti itu yang disebut syakur. Ya. Nah, di sini kenapa kita itu diperintah, sampai diperintah oleh Allah bersyukur? Apakah Allah perlu, sangat memerlukan terima kasih kita? Tidak. Allah itu gak peduli kita terima kasih kayak enggak peduli. Itu semua ya'udu ilaikum, itu kembali kepada diri kita semua. Allah gak punya kepentingan. Jadi bahwa ini nikmat Allah ini seperti cahaya matahari memantul. Syukur kita adalah cermin. Ya, jangan sampai cermin ini kotor, cermin ini retak, cermin ini terbalik. Jangan juga ada yang menghalang antara matahari dengan cermin. Nah, faktor-faktor, constraint faktor, penghalang-penghalang tadi harus dibuang biar memantulkan cahaya nikmat luar biasa. Nah, disinilah Allah kemudian menghantar kita ini dengan kalimat yang disebut al-baqiyatus sholihah, yang kita sebut atau kita zikirkan hampir setiap hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita hafal semua. Di situ ada alhamdulillah. Kenapa posisi alhamdulillah setelah subhanallah? Bukan alhamdulillah dulu, baru subhanallah, baru Allahu akbar. Ketika kita mengucapkan tasbih, subhanallah bunyinya, itu kita mengarungi seluruh semesta, wujud kita seperti Rasulullah Mi'raj itu, semua, baik dunia, akhirat, bumi, langit, arsy, selesai semua. Itu subhanallah. Selesai itu semua. Nah, manusia diperlihatkan dalam perjalanan tadi seluruh anugerah dan nikmat. Makanya itu yang disebut tasbih. Mensucikan, ini semua bukan Tuhan, ini semua tidak, ini semua ciptaan, ini semua sirna Tuhan. Begitu menghadap Allah, tiba-tiba bunyi dia, subhanallah. Setelah menghadap Allah, kita turun ke alam lagi, ke semesta lagi. Lalu kita pandang segalanya ini sebagai ekspresi nikmatnya Allah. Lalu kita mengatakan, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang di dalam pengertian yang disebut alhamdulillah, inilah nuansa baqa. Subhanallah itu nuansa fana. Fana baru kita baqa. Karena itu alhamdulillah, begitu manusia itu nanti masuk surga, itu full ridho Allah. Yang berbunyi di dalam mulut seseorang ketika itu adalah alhamdulillah.